Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi 3.3 yakni tentang intention. Oke. Kalau kita berbicara tentang intention, apa sih Miss sebenarnya intention itu gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang intention itu pasti masih berhubungan dengan sesuatu yang akan kita rencanakan di masa yang akan datang. Jadi intention itu artinya niatan atau sebuah rencana gitu nak ya. Apa yang akan kita lakukan gitu. Oke, di sini kalau kita berbicara tentang intention itu sendiri ada beberapa social function, generic structure, language features sama grammar ya. Language features-nya ada vocabulary sama grammar. Oke, di sini yang ingin Miss Nawa tekankan adalah bahwasannya kalau kita berbicara tentang intention ini sendiri, pasti kita tidak jauh dari kata-kata will, would like to, dan be going to, gitu ya. Oke, sebelum menuju ke situ, Miss Nawa jelaskan dulu bahwa apa sih social function atau kegunaan dari teks intention itu sendiri. Jadi intention itu telling and asking about intentions of doing something is used to develop interactional communication with others. Jadi memang ketika kita berbicara tentang yang namanya intention itu pasti berhubungan dengan sesuatu yang akan kita lakukan, gitu ya, di masa yang akan datang untuk membangun sebuah komunikasi yang baik atau interaksi yang baik dengan sesama atau dengan orang lain, gitu ya. Oke, langsung saja di sini Miss Nawa akan memberikan materi yang sudah Miss Nawa rangkum, yakni kalau bab 3.3 atau intention itu sendiri. Intention kan artinya niatan, gitu ya. Pasti akan selalu berhubungan dengan yang namanya be going to, will, dan would like to, gitu nak ya. Jadi be going to itu, will, dan would like to itu memiliki arti yang sama, yang mana semuanya memiliki arti akan, gitu ya. Oke, khusus untuk would like to, dia memiliki dua arti, bisa akan atau ingin, gitu ya. I would like to eat, aku ingin makan, atau I would like to eat, aku akan makan, itu bisa, gitu ya. Oke, ini persamaannya. Untuk poin yang pertama adalah persamaannya, mereka memiliki arti yang sama. Sudah ya? Oke, selanjutnya perbedaannya ternyata antara be going to, will, dan would like to itu memiliki dua hal yang berbeda, gitu nak ya. Ini dari segi penggunaannya. Jadi ketika di sebuah kalimat memiliki atau mengandung kata be going to, maka si pembaca atau mohon maaf, si penulis ya atau orang yang membuat kalimat itu atau orang yang berbicara dengan menggunakan kata be going to berarti dia sudah merencanakan apa yang dia ucapkan itu sejak jauh-jauh hari. Jadi well preparation. Jadi memang sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi contohnya misalnya Miss Nawa akan ke Bali bulan depan misalnya ya. Berarti Miss Nawa kan seharusnya sekarang sudah persiapan entah itu dari segi travel, penginapan dan lain sebagainya. Berarti Miss Nawa menggunakan model atau kata bantu be going to. Jadi I'm going to go to Bali next month. Berarti saya akan pergi ke Bali bulan depan. Kalau Miss Nawa menggunakan I'm going to go to Bali next month, di mana di situ ada be going to ya atau am going to, itu berarti Miss Nawa sudah merencanakannya dengan baik. Gitu nak ya. Akan tetapi ketika Miss Nawa menggunakan model atau kata bantu will dan would like to, contoh I will go to Bali next month, itu berarti Miss Nawa ngomongnya spontan. Berarti Miss Nawa di situ belum merencanakan apapun. Ya pokoknya Miss Nawa asal ngomong gitu aja. Paham ya? Jadi dari segi penggunaannya, ketika kamu ingin membicarakan sesuatu yang rencana yang sudah kamu persiapkan dengan baik, silahkan kamu menggunakan be going to. Akan tetapi kalau sekiranya kamu belum merencanakannya dengan baik dan itu secara spontanitas, misalnya aku mau ke kamar mandi, nah itu kan spontanitas, itu kamu menggunakan will atau would like to, gitu nak ya. Oke, di sini ada contoh I'm going to go to Bali next month. Ini berarti saya akan pergi ke Bali bulan depan, itu berarti sudah direncanakan dengan baik. Oke, yang akan Miss Nawa tekankan di sini adalah coba dilihat di sini. Be going to ini sendiri ya. Be going to ini sendiri Miss Nawa kasih bold.
Be going to di sini memiliki maksudnya kamu nggak boleh bingung apa sih kok be going to, tapi di sini Miss Nawa pakainya am going to. Katanya tadi be going to. Kamu nggak boleh bingung ya nak ya. Kenapa? Karena yang berubah nanti yang di depan ini nak. Be ini maksudnya adalah to be. Jadi menyesuaikan dengan subjek yang ada di depannya gitu ya. Jadi contoh yang kedua di sini kan ada, tadi kan contoh yang pertama I am going to ya. Karena di sini subjeknya I yang artinya saya, maka to be-nya pakai am. Akan tetapi di kalimat yang kedua karena subjeknya menggunakan she, yang mana she itu artinya dia perempuan, oke, berarti to be-nya pakai is, ya kan? She, he, it pakai is. Berarti bukan he am going to atau he be going to, bukan, tapi he is going to, she is going to, it is going to, gitu ya. Oke. Akan tetapi kalau subjeknya they, maka be-nya atau to be-nya berubah menjadi are. Ini pelajaran kalian di SMP ini pernah nih dapat nih. Ya, penggunaan to be. Oke. They are going to school next year. Jadi subjeknya they, we gitu ya, atau dua nama orang ya, itu menggunakan are. Contoh, they are going to school next year, mereka akan pergi ke sekolah tahun depan. Atau we are going to school next year, kita akan pergi ke sekolah tahun depan. Atau Andi dan Tina are going to school next year gitu ya. Kalau orangnya dua pakai are, tapi kalau misalnya Andi saja atau Tina saja berarti pakai is gitu ya. Is going to. Oke, selanjutnya contoh yang spontanitas. Di sini ada she will go to school, dia akan pergi ke sekolah. I will go to Indomaret, saya akan pergi ke Indomaret. I would like to go to Bali, aku akan pergi ke Bali. Berarti kata-kata ini kalau menggunakan will atau would like to berarti menunjukkan bahwa itu kata-kata spontan dan si pembicara itu tidak merencanakannya dengan baik gitu ya, langsung aja ngomong spontan gitu nak ya. Oke, ini terkait dengan materi intention. Oke, di sini Miss Nawa akan memberikan tugas pada kalian. Yang harus kalian kerjakan adalah untuk yang bab 3 ini, silahkan kerjakan di buku kalian ya nak ya. Ini sebenarnya di UKBM yang sudah Miss Nawa share dulu di awal-awal pertemuan ya. Ini Miss Nawa minta tolong hanya mengerjakan yang ini saja nak. Yang poin C, mohon di ini ya, dilihat ya. Jadi teksnya yang ini, yang A sampai sini ya, teksnya. Yang B nggak usah dikerjakan ya, yang A. Dan soal yang harus kalian kerjakan adalah 5 soal. Silahkan tulis di buku, setelah itu difoto dan dikirim di e-learning seperti biasanya gitu ya. Jadi silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Contoh, what is the social functions of the text? Kamu bisa cari tadi apa ya jawabannya. Setelah itu, what are the expressions used to tell intentions from the text above? Jadi ekspresi-ekspresi apa saja ya, ekspresi-ekspresi apa saja yang digunakan untuk memberitahukan keinginan kalian ya yang ada di teks ini. Contoh misalnya my dad and I are going to go fishing. Contoh ya, itu contoh. Oke, terus kalian lanjutkan sendiri. Yang ketiga, what are the expressions used to ask intentions from the text above? Kalau yang tadi untuk memberitahukan, tell ya. Kalau yang ketiga, ini ask, untuk meminta gitu ya, untuk menanyakan. Contoh, are you going to bake choco chips cookies? Nah, itu termasuk yang menanyakan ya. Setelah itu yang nomor 4, silahkan dicari sendiri siapa yang ngomong would like to dan siapa yang ngomong be going to. Oke, soalnya cuma 5 nak ya. Miss Nawa tunggu di e-learning. Tugasnya dikumpulkan maksimal minggu depan. Oke, terima kasih. Itu saja dari Miss Nawa. Jika kalian ada yang nggak paham, kalian bisa private chat ke Miss Nawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.